Pemerintah Desa Tomok, Kecamatan Simanindo hari ini Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023 melaksanakan rapat RKPDes dalam rangka penetapan rencana kerja pemerintah Desa Tomok untuk tahun anggaran 2024. Rapat yang dilaksanakan di kantor Desa Tomok dipimpin langsung oleh Ketua BPD Anggiat Tunggul P. Haryanja, dan Kepala Desa Hotman Sidabutar. Turut dihadiri diantaranya, mewakili Camat Simanindo Belman Sidabuke selaku Sekcam Simanindo, mewakili dan Ramil Ambarita Simanindo Peltu. Marudut Sidabutar, mewakili Kapolsek Simanindo Dian Juni Arfan, pendamping teknis Desa Dianto Manik, Sekretaris Desa Jonsa Manurung, dan yang paling istimewa rapat hari ini turut dihadiri langsung oleh anggota DPRD Samosir Bapak Wisnu Wardana Sidabutar dari Dapil 2 fraksi PDIP. Acara dibuka oleh pembawa acara Siska Nova Indah Sinaga yang juga adalah salah seorang perangkat Desa Tomok, yang dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang tokoh masyarakat Tomok. Selanjutnya Ketua DPD menyampaikan kata sambutannya sekaligus membuka resmi rapat RKPDes Tomok untuk tahun anggaran 2024. Selanjutnya Kepala Desa Tomok menyampaikan dalam sambutannya bahwa dalam penggunaan dana desa haruslah dengan transparan dan direncanakan secara bersama-sama oleh kita bersama, yakni pemerintah desa bersama BPD dan masyarakat. Dengan adanya keterbatasan anggaran, maka melalui rapat RKPDes ini kita akan menetapkan rencana kerja yang sangat prioritas. Perlu kami sampaikan pula bahwa melalui keputusan Kemendes di sana juga sudah ditetapkan ada 8 skala prioritas dalam penggunaan dana desa, yakni pemberian BLT, padat karya tunai, penanggulangan penyakit TBC, ketahanan pangan, dana operasional pemerintah desa, penurunan stunting, pencegahan narkoba di desa, dan optimalisasi jaminan kesehatan. Wisnu Wardana Sidabutar saat menyampaikan sambutannya tegas mengatakan bahwa beliau akan berjuang agar ada pembangunan ke Desa Tomok melalui APBD Kabupaten Samosir tahun anggaran 2024 mendatang. Saya memeriksa bahwa ada satu paket pekerjaan yang menjadi aspirasi saya selaku salah seorang anggota dewan yang berasal dari Desa Tomok yang dicoret. Maka saya bertekad untuk mempertanyakan ini kepada pemerintah melalui Dinas PUTR Samosir. Demikian penyampaiannya saat mengakhiri sambutannya. Laporan Bastian Simbolon dari Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Samosir untuk Danau Toba TV. Debata nam tadahami molan malite Yesus Kristus si okop jala si paluahan. Lugas seperti kiono. Nah, hormati kami. Aman-aman pemerintahan desa, labdo jajaranna. Nah, hormati kami Bapak Camat Kecamatan Simanindo, baik yang mewakili. Nah, hormati kami Bapak Kapolsek Kecamatan Simanindo, baik pun yang mewakili. Yang kami hormati juga Bapak dan Ramil, baik pun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Samosir. Dan yang kami hormati juga semua anggota BPD Desa Tomok yang kami cintai, masyarakat Desa Tomok. Bahasa Batak magat kamang dominan. Nama kahamarangi, nama gula guru, dan jalan nasada desa. Atau mau lihat tema itu hatta, mau lihat tema di perpungat dari bagas tiknya dohoton, krismima kita buka musyawarah Desa Tomokon sadario siatul ol. Kembali ke protokol. Terima kasih kepada Bapak Ketua BPD yang sudah membuka acara rapat. Baik. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Horas. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Simanindo atau mewakili, Bapak Kapolsek atau mewakili, Bapak Darlaku atau mewakili, BPD Satpol Bapak Samosir dan buat ya. Pendamping lokal desa, pendamping desa, pemerintahan desa, talumui ma dihamu amanami nanami. Oh, tidak kau nama tabi dia nak ini membosankan na. Kan kami BPD Kota. Amat tahu mana rohana yang mau
yang mau untuk memperjuangkan desa ini menurut aku. Mereka datang dengan kita hampir berapa 550 kakak. Jadi itu memang kalau naik mau latih macam kalau nak keptar doa tabayan on tahu dahon alam ordo mekanisme aturan yang mengatur bahwa dana desa ini harus transparan, akuntabel. Nang nabuhay urat kami manut tuonon, kalau mitra kerja do PD, ikut sadar do kita, ikut sarwa do kita, tentunya dengan segala prioritas. Perlu sudah ale amun no perlu, jadi soal siroha. Jadi itu kan udah kami ngomong untuk penetapan rencana kerja pemerintahan desa 2024 RKPDS. Itu kan perpung kita di bagasan Kota Rion. Jadi cerong kami tunggu penon nata nana subahasota masalah roa mahita. Alanya dengan keterbatasan anggaran. Mungkin baru tahu nama dari kepala desa. Di dia paling 10% penuh anggaran sesuai dengan hasil rapor. Dok nebenan ini kepala desa mau ganti sibuk naik. Imas dok keterbatasan anggaran. Jana selalu ada berapa na segala prioritas dan yang itu soal Mendes soal tahun 2024 ada prioritas ada 8 item BLT termasuk masih jalan dari dana desa pada karya tunai penanggulangan TBC ketahanan pangan masih jalan dana operasional pemerintah desa penurunan stunting pencegahan narkoba di desa optimalisasi jaminan kesehatan. Itu penasihan 5 dana desa. Mau rumah noni, sisa naik mesti naik pakai otak 2024. Di saat lain kalau sebenarnya untuk tahun non, lain kira-kira ada 250, tahun 250 atau kira-kira tahun non, tahun non untuk tur fisik. Kerana lima sekitar. Kerana lima. Lima amang kerana bui kerana secara sekilas nak bawa kami bila di pemerintahan desa. Dari gaman dong kita marah terus marah hatta. Kerana lima tu tugas kami pemerintahan desa mana tu mak. Kita tengah cuci protokol mak. Sejahtera, selamat sore Horas. Yang kami hormati Ketua BPD beserta seluruh anggota BPD, kepala desa dan seluruh perangkat desa, anggota DPRD Kabupaten Samosir, Dapil 2, Pak Wisnu, Pak Dan Ramil, yang terpilih Pak Sida Putar dan juga Pak Kapolsek, juga rekan dari tenaga profesional pendampingan desa. Ada insan pers juga, ya. Terlumui di hamu akan tuan nami, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh pemuda dan seluruhnya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena hari ini ya bisa kita katakan ini sungguh tiu Aryo dan kudu lampok baki lampok dulu hasil ilmu saya pak tawar ilmu saya kau nanti amin. Yang pertama kami sampaikan bahwa tahapan ini sesungguhnya sudah agak terlambat. Seharusnya tanggal 30, tapi itu batasannya September.
Tapi karena memang jatuhnya tanggal 30 itu di luar hari kerja, maka dinaikkanlah ke tanggal hari ini. Ya, juga saya sudah bisa potong itu dulu tanggal 20 itu, karena pas hari Sabtu tanggal 20 tanggal saya hari Minggu. Sendiri itu tidak kapan gereja. Oh, jadi apa? Dua kapan gereja dulu gitu. Jadi ya agak terlambat tapi tidak apa-apa. Tapi nanti Pak Kades sama Ketua BPD hasil RKPDS ini kami harap ini tanggal 10 sudah masuk ke kami. Ya, karena tanggal 10 ke kami diverifikasi di sana, diterima ke sini lagi, baru diantar ke dinas sosial untuk verifikasi ulang. Habis itu tahapannya nanti dimasukkan ke inspektorat untuk tahapan review. Jadi masih panjang perjalanan RKPDS ini. Meskipun sudah kita tetapkan, sekarang tinggal penandatanganan nanti masih agak lama. Hanya berita acara dulu ya kita tanda tangani. Nah, sesuai arahan pemerintah kabupaten, secara khusus Pak Bupati, penyusunan APBDes akan kita usahakan di bulan 12 Pak Kades. Ya, bulan 12 agar seluruh perangkat desa bisa gajian nanti di Januari, dan sistemnya juga nanti akan sistem online untuk gaji non tunai. Transfer non nama semua perangkat desa mana lagi lo disuruh benar si Rudi Husani belajar sumuk neti siapa ya, nanti akan ada di sana pelatihan penggunaan sumuk net dari aplikasi. Tentu kita ini dia ada di langsung Pak. Ya, ini masih muda. Kalau desa yang di BRI akan ke olahan. Nah, ini nanti kan langsung ditransfer. Oke. Langsung kita olah. Berarti memang diskusi. Belah kepala desa lupa. Kepala desa itu pertama saya tahu. Tanggal BPD. Nanti kita diputuskan di sana apakah ikut juga BPD. BPD tapi loh. Ketua. Ada 2, 7, 4, 5 lebih Pak. Ada dulu sudah Pak. Ada sudah Pak. Ya dia biasa. Itu sopan kan. Aneh Pak. Asal jangan pandang-pandangan terus. Kita mau banyak. Oke, nanti ini diusahakan itu nanti untuk juga. Tetapi yang pertama hadiah yang kami bahas kemarin itu masih untuk perangkat desa dan kepala desa. Ya, tapi ada kemungkinan juga nanti karena ini untuk BPD juga, dan itu tinggal kalau salah menyalahkan mungkin udah. Jadi yang mau BPD itu tunai itu nya cash langsung teh. Terserah menjadi pemerintah. Mau transfer untuk rekening di pendidikan terus ini. Jadi ya nanti ini harapan kita bentuk ada sudah jalan nggak. Nah, ini nanti kita pilih mana yang mau prioritas. Saya lihat ini banyak sekali. Memang sudah banyak yang sudah terlaksana. Tetapi kita prioritaskan nanti minimal aja keadilan lah merata. Ada dusun 1, ada dusun 2, ada dusun 3. Meskipun dan tidak sampai 500 untuk fisik ini. Sampai informasi sementara, saya tidak tahu apakah idenya desa Tomok sudah clear belum sama apanya, profil desanya sudah di input ke OMSPAN. Nah itu mempengaruhi nanti alokasi ke desa dan khususnya dana desa. Ya. Untuk tahun depan BMT masih ada kemungkinan ada, cuma hanya kita belum tahu berapa persen. Ya. Tetapi yang pasti tahapan itu tetap kita lanjutkan. Karena sangat menyentuh itu masyarakat sulit. Mulu rabat dunia nyakain Pak Kutai. Ini, tetapi itu juga penting karena bagaimana melancarkan transportasi perekonomian termasuk CUT. Ya. Nah untuk kegiatan-kegiatan lain itu secara otomatis, misalnya untuk lembaga adat kepemudaan tetap ya nanti ke umum ya, tadi dimasukkan di RKPDS itu termasuk kalau ada pendanaan lain lagi ya, tetap itu masuk yang seperti tahun kemarin. Nah KPKK
Om bawa kalau ke kita kau. Dulu kau di masuk kau ngomong sekarang nih. Ya dulu sih dia kan. Kakak dong KPK. Dari dulu kita di jauh, termasuk susah kan. Lagi dong pindah tak. Bisa sih. Biasa terus. Kalau tadi kalian ada tuh tadi lagu tuh, tadi dong pindah. Memang guru ngatur kuri. Asal saya kalau kuri terus, ya. Ada di sini juga saya lihat pelatihan kelompok masyarakat, ini bentuknya konkret ya. Pelatihan apa ini namanya? Ya, kalau umum sama sedes, mana sedes? Ini sedes. Oh, di situ buat tentang. Ya, nanti ini pelatihan kelompok masyarakat ini harus konkret. Apa yang mau dilatih di sini? Pertanian kah? Sangkar, apa namanya? Tari, baru kelompok apa namanya? Mengukir, ada di jangan kelompok mengukir kan? Ini harus konkret. Apa yang mau dilatih? Kalau mau dituangkan ini ke KPDS. Ya, ada musisi dari kamu nggak pasar desa ya, macet kan? Iya, jadi ini nanti di ya kami rankingannya nanti. Apa buat itu? Iya, sama start naik, otak selesai kan udah tuh. Kalau beliau sudah dion, sebut sih gak? Tahun depan udah bonum saya on time terus. Jadi di on penon, mulai dua kalau sudah tes masyarakat, ada dua masyarakat susah deh, ini sudah dia susah deh. Musuh dua. Anak-anak mulai dong tahun tuh kan, 10 di kedua, itu udah gede. Ya. Nanti kamu udah 4 tahun balik itu, kamu udah mau foto di depan ini guys. Dia mana record, dia langsung record. Ade. Di dua ini perlu dibuka. Dan dia perlu dua ini, nanti kalau perlu kita perempuan ini. Mana kena orang berbicara. Tapi boleh kita ambil buku dia buat ikuti. So namanya kita sudi. Jadi sekian dan terima kasih. Horas. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Camat aku mewakili Ketua PP Desa Tomo, Bapak Kepala Desa, Bapak Wisnu Sudabutar, Anggota DPRD Kabupaten Samosir, pendamping kecamatan, saudara saya bagi sah Perangkat Manindo, Pertama Minang yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam kegiatan Pusdes. Ya. Di sini kami dari kepolisian tetap mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah Desa Tomo, dan di sini juga kami menyampaikan kepada pemerintah Desa Tomo agar tetap memprioritaskan pembangunan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, sehingga pembangunan itu tidak sia-sia. Kemudian di sini kami memberikan himbauan Kamtibmas. Kami tidak bosan-bosan bahwasannya Sumatera Utara saat ini masuk 4 besar dalam kategori penyalahgunaan narkoba. Jadi kami di sini mohon kepada Amang dan sekalian, kami mohon kepada Amang tetap menjaga anak-anak atau cucunya, jangan sampai salah di dalam pergaulan yang dapat merugikan anak tersebut. Ya. Kemudian belakangan ini juga sudah terjadi pencurian sepeda motor. Kami himbau kepada Amang kita sekalian untuk menyimpan sepeda motor yang baik-baik, kalau bisa dibuat kunci ganda, ya. Kenapa? Agar terhindar dari pencurian. Kemudian yang terakhir, mari kita bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di dalam menjelang tahun politik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat siang, Horas. Pertama-tama selaku insan hamba Tuhan, mari kita intinya untuk mengajukan puji dan syukur, dan
kita bisa hadir sore ini. Kita sudah dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Nah, di Pasangawan, di Banggaun, Bapak anggota DPRD Samosir, Bapak Wisnuwardana Sidaputra. Nah, di Pasangawan, Bapak Camat, Bapak Ketua BPD beserta anggota. Dan berikut di Pasangawan, Bapak Camat dan mewakili, Bapak Kepala Desa, pendamping desa, rekan saya, Babin Katimas. Selamat sore, Horas di Dasaluna. Perjusa Ali melatih gudang di kehadiran di Kadamang Rudena di Soroni. Tentunya dengan harapan kami dengan jumlah kehadiran Bapak Ibu sekalian di rapat sore ini, kita berharap bahwa hal-hal yang penting yang harus dilaksanakan oleh desa, hal-hal yang perlu diprioritaskan untuk ke depan 2024 kita bisa capai hari ini. Tentunya dengan semangat musyawarah kita bersama untuk mencapai hal yang paling penting yang harus kita kerjakan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, tidak mengedepankan ego, tapi mengedepankan kepentingan bersama. Apa saja memang yang urgent yang harus dilaksanakan di tahun 2024. Nah, yang berikut, kami dari Koramil tentunya ingin menghimbau Bapak Ibu sekalian, karena dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pemilihan umum, baik legislatif, baik presidennya, semuanya. Jadi dalam permintaan kami, harapan kami pada saat pelaksanaan itu, baik sebelum dan sesudahnya, aman tidaknya itu tentunya kita kembali ke kitanya masing-masing. Tentunya pembangunan akan mandek pada saat kita terus tidak pernah belajar, tidak pernah dewasa dalam menyalurkan hak ataupun aspirasi hak suara kita masing-masing. Harapan kami pemilu ke depan maupun persiapan pemilunya itu akan berlangsung damai. Damainya kembali ke Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan terjadi pecah belah di antara warga sekalian, teman-teman semua, gara-gara akibat daripada perbedaan pemilihan, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan begitu. Saya pikir itu saja penyampaian dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat sore, Horas. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tomo, yang saya hormati Ketua BPD Desa Tomo beserta anggotanya, yang saya hormati Pak CPS Desa Tomo dan para kepala Desa Tomo, yang saya hormati dari wakilan pendamping desa Pak Dianto Mani, yang saya hormati juga dari pihak kepolisian dan Ramil, yang saya hormati perwakilan dari camat, ya, Pak Sekcam, dan yang saya sayangi dan saya hormati keluargaku, Sudi Ita Sertomo. Jadi kita dalam hari ini membahas rapat RKPDes untuk kegiatan tahun 2024, bukan dan itu pun. Jadi ini kegiatan ada, saya lihat ada banyak gitu, ya, kalau bisa. Jadi menurut kita program usulan Sonari, memang salah kita. Usulan kita hari ini, tahun depan itu dikerjakan berdasarkan anggarannya. Jadi saya lihat di sini Pak Camat Secamnya. Saya ingat kemarin tahun lalu bulan 3 kalau nggak salah itu, saya sudah itu reses anggota DPRD. Jadi dari situ di kantor camat ada pihak PUTR hadir di situ. Dia memberikan di situ Pak Camat mempampangkan secara pakai apa itu slide. Ada 4 pekerjaan untuk dilakukan tahun 2023 di tahun ini. Yang pertama, jalan pariwisata itu belum jelas jalan pariwisatanya mau di mana itu. Itu memang udah saya lihat sudah final itu kemarin udah saya lihat di PU. Cuma bulan 10 ini dikerjakan antara bulan 11 karena anggaran Kabupaten Samosir kurang, makanya dibikin perubahan. Perubahan itu menambah itu baru semalam udah pengesahan. Jadi mudah-mudahan bulan 10 bisa dilaksanakan. Kemudian
Rabat beton dari Besijabat menuju Parudonan itu tahun ini juga mau dilaksanakan melalui perubahan APBD Kabupaten Samosir 23. Terus kemudian satu lagi di Hutan Baru itu juga mau dilakukan. Tapi satu lagi saya telusuri itu dicoret satu. Saya pun nggak tahu dicoret. Yaitu di Dusun 3. Pembuatan rabat beton di tahun itu saya nggak tahu, saya terkejut. Tindakan itu mesti saya pertanyakan nanti. Jadi saya minta sini Pak Sekcam komunikasi dengan pihak PUTR. Ini permintaan khusus saya karena saya warga Tomo ya. Coba dulu komunikasikan dengan pihak PUTR. Pekerjaan apa yang dilakukan tahun 2003 ini? Kalau yang 3 itu saya rasa udah pasti. Cuma kapan laksanakan itu saya mau tanya sama PUTR. Nanti Pak Sekcam sebagai perwakilan kami di kecamatan dan saya juga sebagai anggota DPRD akan saya pertanyakan itu. Kapan? Karena udah berapa? Udah 10. Ya, itu satu Pak Sekcam supaya dicatat ya. Coba tanyakan dulu pekerjaan apa yang akan dilaksanakan tahun ini. Tahun ini APBD 2022. Nah, kemudian di sini program studi daftar usulan ini ada 3 dusun. Ini 2023 eksekusi pekerjaan yang dilakukan tahun 2024. Jadi kita sekarang memasuki tahun politik. Anggaran APBD Kabupaten Samosir 2023 itu 40% terserap sudah diminta pihak KPU supaya 40% supaya disediakan dananya untuk mereka. Jadi kita jangan terlalu berharap banyak. Makanya saya bilang di sini, di antara 3 dusun ini, mana yang paling prioritas, mana paling darurat, ide yang paling penting, ide kita terjun. Karena kita berebut anggaran. Bayangkan APBD Kabupaten Samosir, kita jangan mengharapkan anggaran desa ya, Pak Kadis ya. Kalau bisa kita berebut sana, saya juga berebut. Karena di Kabupaten Samosir ini ada 128 desa. Padahal pekerjaan fisik besok sudah berkurang karena terserap ke pemilu, pilkada dan pileg. Tapi biar bagaimanapun saya berusaha sekuat saya. Maaf buat Pak pemerintah semua. Yang sudah ke saya itu. Jadi Tuan Bakal Berdak di Son, Dusun Sada, Dusun 2, Dusun 3, usulkan mana yang paling prioritas. Itulah tunarapan di sini. Ilora waktu kita sudah, sedangkan minta aja kita nggak dikasih, apalagi nggak minta. Tapi kita berjuang. Aku berjuang. Ya. Dokter keluarga Sudi. Ini rapat ini perlu kita laksanakan tiap tahun karena kenapa? Usulan Muna, aspirasi Muna ikut ditampung kami dulu sebagai penyelenggara pemerintahan termasuk saya. Jadi usulkanlah mana yang paling prioritas untuk dikerjakan 2024 oleh mataku. Sekian dan terima kasih. Yang kami hormati para desa dan perangkat desa, yang kami hormati Bapak Camat yang diwakili oleh Bapak Sekcam, yang kami hormati Bapak dan Ranul yang diwakili oleh Pak Sidabuta, yang kami hormati Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Bang Arpan, yang kami hormati tokoh pendidikan, yang kami hormati tokoh agama, yang kami hormati tokoh kepemudaan, dan yang kami hormati seluruh masyarakat Desa Tomo yang hadir pada hari ini. Di mana pertemuan kita ini adalah yang pertama adalah membahas rencana pembangunan, rencana kerja pemerintah desa. Rencana kerja pemerintah desa, kalau kita urut mulai dari perencanaan, pada tahun 2019 kepala desa terpilih dan pelantikan di bulan 12, 3 bulan setelah pelantikan kepala desa tahun 2020, dia menyusun rencana kerja jangka menengah. Jadi ini adalah RPJM non marumur mon onom tahu RPJM kalau nggak salah sini Perpres nomor 2
tahun 2020 sampai 2026. Namun untuk menindaklanjuti dari RPJM ini adalah rencana pembangunan desa, rencana kerja pemerintah desa, ini adalah RKPD. RKPD soal usang lima kita makatai memusyawarahkan dia mana rekod sian bola terbuka RPJM dalam pembantu mana yang akan kita lakukan untuk tahun 2024. Karena setahun sebelum anggaran itu dibahas lima tahun scenario. Jadi RKPD Store malah sudah honon di pemerintah desa untuk tahun anggaran 2024. Jadi diharap damang doktrinnya di penyusunan RKPD Store bukan cuma dana desa yang kita bahas. Yang kita bahas semua apa kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan di Desa Tomok, baik APBD, baik APBN, baik pihak ketiga mana sponsor, itu bisa, ya, itu bisa. Itu yang perlu kita bahas di musyawarah kita pada hari ini. Karena di sini nanti kita melihat dari hasil dari musrembang kita tahun semalam pada bulan-bulan 2 nggak ada misi usulan, tinggal kita menetap pemana saja. Jadi dokter gomos pemilihan nami tu halak damang rena seluruhnya untuk pembangunan desa kita untuk sarana prasarana itu paling kita buatlah indikator dari tahun ini sekitar 200-an-nya. Tahun ini sekitar 200 juga yang bisa kita bangunkan dari dana desa. Namun bangunan yang masuk ke sini seperti yang dibilang Pak Dewan tadi lumayan juga. Mudah-mudahan itu tercover ada 2 kegiatan untuk tahun ini di Desa Tomo. Jadi di halak damang dainang kita ikon sadaro atau kita laho patureho Desa Tau.